Aku berdiri di depan peti mati suamiku. Tanganku gemetar saat menyentuh kayu dingin itu. Semua orang menangis. Ibunya pingsan. Teman-temannya memelukku sambil berbisik, "Yang sabar ya." Tapi hatiku terasa aneh. Bukan hanya sedih. Ada sesuatu yang salah. Karena tepat saat doa pemakaman dibacakan, ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor suamiku. "Jangan percaya siapapun. Aku masih hidup." Darahku seperti berhenti mengalir. Halo teman-teman, sebelum lanjut cerita, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan kisah penuh emosi seperti ini. Tulis di komentar kalian nonton dari kota mana ya Hati Merah 2. Sekarang, kita lanjut. Tangisan memenuhi halaman rumah duka sejak pagi. Suara doa bercampur isak yang terputus-putus, menciptakan suasana yang terasa berat di dada siapapun yang hadir. Aku duduk diam di kursi paling depan, tepat di samping peti mati suamiku. Arga? Namanya masih terasa asing ketika diucapkan bersama kata almarhum. Seolah otakku menolak menerima kenyataan yang terlalu cepat. Baru 3 hari lalu kami masih makan malam bersama. Dia tertawa. Dia menggenggam tanganku. Dia berjanji akan pulang cepat setelah proyek selesai. Namun hari ini, tubuhnya terbujur kaku di dalam peti. Atau setidaknya, itulah yang semua orang percaya. Tanganku gemetar saat menyentuh permukaan kayu peti yang dingin. Udara terasa pengap, meski kipas angin berputar tanpa henti. Aku bahkan tidak berani membuka peti itu. Semua orang bilang kondisinya tidak memungkinkan. Kecelakaan proyek. Ledakan kecil. Tubuh rusak. Penjelasan yang terlalu cepat. Terlalu singkat. Terlalu rapi. "Naila, yang sabar ya," bisik Bu Ratna, Ibu Arga, sambil memelukku erat. Pelukannya hangat, tapi terasa menekan. Aku mengangguk pelan. Air mataku sudah habis sejak semalam. "Arga anak baik," lanjutnya dengan suara pecah. "Dia suami yang bertanggung jawab." Aku menunduk. Ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Arga memang baik. Terlalu baik. Tapi akhir-akhir ini dia berubah. Sering pulang larut. Sering menerima telepon diam-diam. Sering terlihat cemas ketika aku menanyakan pekerjaannya. Namun aku memilih percaya. Selalu, "Naila," suara Reno memanggil pelan dari belakang. Aku menoleh. Reno adalah rekan kerja Arga. Pria ramah yang sering membantu kami, terutama ketika Arga sibuk di proyek. "Kalau kamu butuh apapun, bilangnya," katanya. Aku mengangguk. "Terima kasih." Tatapannya terlihat aneh. Seperti menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan, tapi tertahan. Prosesi doa dimulai. Semua orang berdiri mengelilingi peti. Suara ustaz mengalun pelan, mengiringi kepergian seseorang yang begitu berarti dalam hidupku. Setiap kalimat doa terasa seperti pisau kecil yang mengiris hati. Aku memejamkan mata. Mengingat semua momen bersama Arga. Pertemuan pertama kami di halte bus. Pernikahan sederhana penuh tawa. Mimpi memiliki rumah kecil. Rencana punya anak yang selalu tertunda karena pekerjaan Arga. Air mataku kembali jatuh. Dan tepat saat doa hampir selesai, ponselku bergetar di dalam tas. Aku awalnya mengabaikan. Namun getaran itu terasa terus-menerus. Dengan tangan gemetar, aku membuka tas dan melihat layar. Nomor Arga. Jantungku berhenti sesaat. Dunia terasa hening, seolah semua suara di sekitarku menghilang. Mustahil. Tanganku gemetar saat membuka pesan itu. "Jangan percaya siapapun. Aku masih hidup." Ponsel hampir terjatuh dari tanganku. Aku menatap layar berulang kali. Mencoba memastikan bahwa aku tidak salah membaca. Namun kata-kata itu tetap sama. Pendek. Jelas. Menghancurkan logika. Aku menoleh ke peti mati. Napas terasa berat. "Kalau kamu hidup," bisikku dalam hati, "lalu siapa yang ada di dalam sana?" Pikiran mulai kacau. Antara harapan dan ketakutan. Harapan bahwa Arga masih hidup. Ketakutan bahwa aku sedang kehilangan akal sehat. "Naila?" Suara Reno kembali memanggil. Aku menoleh cepat. "Kamu pucat banget." Aku menelan ludah. "Ren?" Arga kirim pesan. Wajah Reno langsung berubah. Seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya. "Tidak mungkin," katanya cepat. "Tapi ini nyata." Aku menunjukkan layar. Dia menatapnya lama.
Terlalu lama. Ada yang salah, bisikku. Reno menarik napas dalam. Mungkin, nomor itu dipakai orang lain, katanya, mencoba terdengar tenang. Namun suaranya sedikit bergetar. Aku tidak menjawab. Hatiku menolak penjelasan sederhana itu. Malam mulai turun. Prosesi pemakaman selesai. Tanah merah menutupi peti yang seharusnya menjadi peristirahatan terakhir Arga. Aku berdiri di depan makam, menatapnya tanpa berkedip. Semua orang satu persatu pulang, meninggalkan aku dengan kesunyian yang terlalu berat. Naila, ayo pulang, kata Bu Ratna lembut. Aku mengangguk. Namun saat melangkah pergi, ponselku kembali bergetar. Pesan kedua. Temui aku. Jam 11 malam. Sendiri. Tanganku langsung dingin. Jantung berdebar tak terkendali. Aku menatap makam Arga sekali lagi. Tanah masih basah. Bunga masih segar. Tapi pesan itu nyata. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Ketika orang yang sudah dikubur tiba-tiba meminta untuk ditemui. Dan aku tahu, sejak saat itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Rumah terasa terlalu sunyi malam itu. Tidak ada suara televisi. Tidak ada langkah kaki Arga yang biasanya terdengar dari teras. Tidak ada aroma kopi yang sering ia seduh sebelum tidur. Yang tersisa hanya kesunyian dan ruang kosong di sisi tempat tidur. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, menatap ponsel yang sejak tadi berada di genggamanku. Layar itu terasa seperti pintu menuju kenyataan yang tidak masuk akal. Temui aku. Jam 11 malam. Sendiri. Pesan itu terus berputar di kepalaku. Logikaku berkata mustahil. Hatiku berkata mungkin. Aku berdiri perlahan dan berjalan ke lemari. Kemeja Arga masih tergantung rapi. Parfum kesukaannya masih terasa samar. Tanganku menyentuh kain itu, dan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Kalau kamu hidup, kenapa aku harus kehilanganmu hari ini? Bisikku. Kenangan beberapa minggu terakhir mulai bermunculan di pikiranku. Arga yang sering pulang larut. Arga yang terlihat gelisah ketika menerima telepon. Arga yang beberapa kali menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak pernah jadi. Aku dulu mengira itu hanya stres pekerjaan. Sekarang, semuanya terasa seperti potongan teka-teki yang belum tersusun. Jam di dinding menunjukkan pukul 10.15 malam. Masih ada waktu. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba berpikir jernih. Bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika seseorang mencoba mempermainkanku di saat paling rapuh? Namun jika pesan itu benar, aku tidak akan pernah memaafkan diriku jika tidak datang. Ketukan pelan di pintu membuatku tersentak. Naila? Suara Bu Ratna terdengar dari luar. Aku membuka pintu. Beliau berdiri dengan wajah lelah. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku menggeleng. Masih kepikiran Arga, Bu? Bu Ratna menghela napas panjang. Semua orang kehilangan, Nak. Tapi kamu harus kuat. Aku menunduk. Rasa bersalah tiba-tiba menyusup ke dada, karena aku menyimpan rahasia pesan itu. Bu, aku ragu, Arga akhir-akhir ini, ada masalah di pekerjaan? Bu Ratna tampak terdiam sesaat. Dia tidak pernah cerita banyak. Tapi beberapa kali dia terlihat takut. Jantungku berdegup lebih keras. Takut? Iya. Pernah suatu malam dia pulang dan bilang kalau hidup ini kadang tidak sesederhana yang kita kira. Aku terdiam. Ucapan itu terasa seperti kode yang baru kupahami sekarang. Setelah Bu Ratna kembali ke kamarnya, aku memutuskan mandi dan berganti pakaian. Tanganku gemetar saat mengenakan jaket. Aku menatap cermin. Wajahku pucat. Mata bengkak. Namun ada sesuatu yang berbeda. Harapan? Atau mungkin ketakutan yang bercampur harapan. Jam menunjukkan pukul 10.45 malam. Aku mengambil tas dan ponsel, lalu keluar rumah pelan-pelan agar tidak membangunkan siapapun. Udara malam terasa dingin. Jalanan sepi. Aku memesan ojek online dengan tujuan yang dikirim Arga di pesan berikutnya. Parkiran gedung lama di pinggir kota. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Jika Arga hidup, kenapa dia membiarkan aku menghadiri pemakamannya? Jika dia hidup, siapa yang ada di dalam peti itu? Jika dia hidup, apakah dia masih suamiku yang sama? Motor berhenti di depan gedung tua yang gelap.
Lampu jalan hanya menerangi sebagian area, menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Aku turun dengan kaki gemetar. "Terima kasih, Pak," kataku pelan. Setelah motor itu pergi, aku benar-benar sendirian. Jam menunjukkan pukul 10.59 malam. Angin berhembus pelan, membuat suara gesekan daun terdengar seperti bisikan misterius. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan detak jantung yang semakin cepat. Tiba-tiba ponselku bergetar. Aku di sini. Aku menelan ludah dan menoleh ke sekitar. Area parkiran kosong, hanya beberapa mobil tua yang sudah berkarat. Langkah kaki terdengar dari belakang gedung. Perlahan, berat, mendekat. Tubuhku kaku, napas tertahan. Dan saat sosok itu muncul dari bayangan, duniaku runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Arga berdiri di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Namun matanya tetap sama. Matanya yang selalu membuatku merasa pulang. Air mataku langsung mengalir deras. "Arga?" Suaraku hampir tidak terdengar. Dia menatapku lama, seolah memastikan aku benar-benar ada. Lalu berjalan mendekat. "Aku minta maaf, Nah." Kata-kata itu terdengar seperti pisau. Aku mundur satu langkah. Tanganku gemetar. "Kamu mati." Air mataku jatuh semakin deras. "Aku melihat pemakamanmu, aku mengantarmu ke tanah." Arga menunduk. Semua kesedihan dan rasa bersalah terlihat jelas di wajahnya. Aku tahu. Aku menatapnya dengan campuran cinta, marah, dan kebingungan. "Kenapa?" Suaraku pecah. Arga mengangkat wajah perlahan. Tatapannya penuh luka. "Karena kalau aku tidak mati, kamu yang akan kehilangan nyawamu." Dunia terasa berhenti berputar. Kalimat itu menggantung di udara, membawa ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Dan saat itu aku sadar, malam ini bukan tentang menemukan kembali suamiku. Malam ini adalah awal dari rahasia yang jauh lebih gelap dari kematian. Aku menatap Arga seolah melihat hantu. Pria yang baru saja kukubur pagi tadi kini berdiri di hadapanku, bernapas, berbicara, hidup. Namun kelegaan yang seharusnya kurasakan tidak datang. Yang ada justru campuran rasa marah, takut, dan dikhianati. "Kamu bilang kalau tidak mati, aku yang kehilangan nyawa." Suaraku bergetar. "Apa maksudmu, Arga?" Arga menatap sekeliling, memastikan area parkiran itu benar-benar sepi. Lalu dia mendekat satu langkah. "Ini bukan tempat aman untuk bicara lama," katanya pelan. "Tapi kamu berhak tahu." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Mulai sekarang, aku tidak mau lagi kebohongan." Arga menelan ludah. Sorot matanya penuh rasa bersalah. "Proyek yang kukerjakan bukan proyek biasa, Nah." Aku terdiam. Jantung berdetak lebih cepat. Ada praktik korupsi besar di sana. Dana pembangunan dimanipulasi, material diganti dengan kualitas buruk, dan ada jaringan orang berpengaruh di baliknya. Dunia terasa semakin berat. "Aku menemukan bukti," lanjutnya. "Tanpa sengaja." Aku menggeleng pelan, mencoba mencerna semuanya. "Lalu?" Arga menarik napas panjang. "Mereka tahu aku tahu." Kata-kata itu membuat bulu kuduku merinding. Aku mulai diikuti. Teleponku disadap. Bahkan suatu malam, ada mobil yang mencoba menabrakku. Tanganku otomatis menutup mulut. Air mata jatuh. "Kenapa kamu tidak bilang padaku?" "Aku tidak mau kamu ikut terseret." Aku tertawa pahit. "Jadi solusi kamu adalah memalsukan kematianmu dan membuatku menghancurkan diri di pemakamanmu?" Arga menunduk. "Tidak ada pilihan lain." Aku menatapnya tajam. "Selalu ada pilihan, Arga. Kamu hanya memilih yang paling mudah untukmu." Keheningan menggantung di antara kami. Udara terasa dingin, namun emosi di dadaku membara. "Aku bekerja sama dengan seseorang," kata Arga pelan. "Polisi penyamaran." Jantungku kembali berdebar. "Wanita itu?" Arga mengangguk. "Namanya Maya. Dia yang membantu rencana kematian palsu." Pikiran tentang wanita misterius itu langsung menyeruak. Wajahnya, tatapannya, kehadirannya yang membuatku tidak nyaman. "Jadi selama ini," suaraku pecah, "kamu hidup bersama rahasia dan wanita lain yang mengetahuinya, sementara aku dibiarkan berkabung sendirian?" "Bukan seperti itu, Nah."
Lalu seperti apa? Aku hampir berteriak. Air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Aku menangisi suami yang masih hidup, Arga. Aku menguburmu. Aku menghancurkan hatiku sendiri. Arga mendekat, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Suasana menjadi tegang. Lampu jalan berkedip pelan, menambah kesan dingin di malam itu. Aku melakukan semua ini untuk melindungimu, katanya lirih. Kalau mereka tahu aku masih hidup, mereka akan mencari orang terdekatku. Kamu? Aku memejamkan mata. Hatiku ingin percaya. Namun luka yang kurasakan terlalu nyata. Tiba-tiba suara mesin mobil terdengar mendekat. Kami berdua langsung menoleh. Sebuah mobil hitam berhenti beberapa meter dari kami. Lampunya menyilaukan. Pintu terbuka. Seorang wanita turun. Maya. Dia berjalan cepat menghampiri Arga, wajahnya tegang. Kita harus pergi sekarang, katanya. Mereka mulai curiga. Aku menatapnya, emosi bercampur. Wanita ini tahu semuanya. Wanita ini ada di sisi Arga ketika aku menangisinya. Dia harus ikut, kata Arga sambil menatapku. Maya menggeleng. Tidak aman. Aku sudah terlalu jauh terseret, kataku pelan. Tidak ada kata aman lagi. Maya menatapku beberapa detik, lalu menghela napas. Baik, tapi mulai malam ini, hidupmu berubah. Kalimat itu terasa seperti vonis. Aku menatap Arga. Pria yang kucintai. Pria yang kini terasa seperti orang asing. Apa masih ada rahasia lain? Tanyaku pelan. Arga terdiam. Dan diamnya itu sudah menjadi jawaban. Hatiku kembali runtuh. Malam itu, saat aku masuk ke mobil bersama mereka, aku sadar bahwa kematian Arga hanyalah awal. Rahasia yang lebih besar menunggu di depan. Rahasia yang mungkin bukan hanya tentang korupsi, tetapi tentang kepercayaan, cinta, dan pengkhianatan yang belum sepenuhnya terungkap. Mobil melaju meninggalkan gedung tua. Lampu kota perlahan menjauh. Dan di dalam hatiku, satu pertanyaan terus berputar. Jika Arga bisa memalsukan kematiannya, apalagi yang bisa dia sembunyikan dariku? Mobil melaju membelah jalanan malam yang lengang. Lampu kota berpendar samar di kaca jendela, menciptakan bayangan wajahku yang terlihat asing. Aku duduk di kursi belakang, diam, memeluk diriku sendiri. Di depan, Arga dan Maya berbicara pelan, seolah aku tidak ada di sana. Perasaan itu menyesakkan. Aku berada di samping suamiku yang masih hidup. Namun terasa lebih jauh daripada ketika dia sudah dikubur. Apa tujuan kita? Tanyaku akhirnya, memecah keheningan. Maya menoleh sedikit. Safe House. Aku mengernyit. Rumah aman? Arga menatapku lewat kaca spion. Tempat sementara sampai semuanya selesai. Aku tertawa kecil, pahit. Selesai? Hidupku sudah tidak pernah sama sejak kamu mati, Arga. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin berat. Mobil berhenti di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Lampunya redup, lingkungan sepi. Kami masuk tanpa banyak bicara. Begitu pintu tertutup, Maya langsung berbicara dengan nada serius. Mulai sekarang, Naila harus tahu semuanya. Aku menatap Arga. Ya? Aku tidak mau lagi potongan cerita. Aku mau seluruh kebenaran. Arga duduk di sofa, wajahnya terlihat lelah. Dia mengusap wajah, seolah mengumpulkan keberanian. Kasus ini lebih besar dari yang kubilang, katanya pelan. Ada orang-orang berpengaruh di dalamnya. Mereka tidak hanya korupsi, tapi juga menghilangkan saksi. Darahku terasa dingin. Dan kamu salah satu saksi, kataku. Arga mengangguk. Ya? Maya melanjutkan, kami sudah mengumpulkan bukti selama berbulan-bulan. Tapi ada satu masalah. Aku menatapnya. Apa? Maya ragu sesaat. Lalu menatap Arga. Tatapan yang terlalu dalam. Terlalu akrab. Hatiku langsung terasa tidak nyaman. Ada kebocoran informasi di dalam tim, kata Maya akhirnya. Dan kami belum tahu siapa. Aku terdiam. Situasi semakin rumit. Namun yang lebih mengganggu adalah cara Maya memandang Arga. Cara Arga memahami setiap kata Maya tanpa perlu penjelasan panjang. Seperti mereka sudah melalui banyak hal bersama. Sejak kapan kalian bekerja sama? Tanyaku pelan. 6 bulan, jawab Maya. 6 bulan.
Jantungku berdebar. 6 bulan terakhir adalah masa ketika Arga berubah. Sering pulang larut. Sering terlihat jauh. Sering menatap ponsel dengan ekspresi yang tidak pernah bisa kubaca. Aku menatap Arga. 6 bulan itu, kamu lebih banyak bersama dia daripada denganku? Arga langsung menggeleng. Nah, jangan salah paham. Lalu aku harus paham apa? Suaraku mulai bergetar. Aku kehilangan suamiku. Aku menguburnya. Dan sekarang aku tahu selama ini ada wanita lain yang hidup dalam rahasiamu. Dia bukan wanita lain, kata Arga cepat. Dia partner kerja. Aku tersenyum pahit. Partner kerja yang tahu semua tentang hidupmu, sementara aku tidak tahu apa-apa? Ruangan menjadi sunyi. Maya terlihat tidak nyaman. Aku keluar sebentar, katanya pelan, lalu meninggalkan ruangan. Kini hanya aku dan Arga. Aku menatapnya lama. Pria yang kucintai. Pria yang kini terasa seperti orang asing. Ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab jujur, kataku. Arga mengangguk pelan. Apapun? Aku menarik napas panjang. Selama 6 bulan ini, apakah kamu pernah merasa lebih dekat dengannya daripada denganku? Pertanyaan itu menggantung di udara, membawa ketegangan yang hampir terasa fisik. Arga terdiam. Dan diamnya itu terasa lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Air mataku jatuh. Aku tidak butuh pengkhianatan fisik untuk merasa dikhianati, Arga. Rahasia saja sudah cukup. Arga berdiri, mendekat perlahan. Naila, dengarkan aku. Tidak ada hubungan seperti yang kamu pikirkan. Tapi ada jarak, bisikku, dan jarak itu nyata. Arga memejamkan mata. Aku kehilangan diriku juga dalam semua ini. Aku menggeleng. Tidak, Arga. Kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu memilih untuk menyembunyikan dirimu dariku. Tangis pecah. Semua emosi yang kutahan sejak pemakaman akhirnya meledak. Aku berdiri di depan peti matimu, Arga. Aku memohon pada Tuhan agar kamu kembali, tanpa tahu bahwa kamu masih bernapas di dunia yang sama. Suaraku pecah, tubuhku gemetar. Arga terlihat hancur. Namun luka di hatiku terasa lebih dalam. Saat itu Maya kembali masuk, wajahnya panik. Kita punya masalah. Aku dan Arga langsung menoleh. Apa? Tanya Arga. Maya menatap kami dengan serius. Mereka tahu Arga masih hidup. Dunia terasa berhenti. Jantungku berdetak keras. Ketakutan yang selama ini hanya bayangan kini menjadi nyata. Apa maksudmu? Tanyaku. Maya menelan ludah. Seseorang membocorkan informasi. Dan sekarang, kita semua dalam bahaya. Aku menatap Arga. Untuk pertama kalinya malam itu, rasa takut mengalahkan rasa sakit. Rahasia Arga bukan hanya menghancurkan pernikahan kami. Rahasia itu kini mengancam nyawa kami. Dan saat itu aku sadar, konflik terbesar bukan lagi tentang cinta atau pengkhianatan. Melainkan tentang bertahan hidup. Ucapan Maya masih menggantung di udara. Mereka tahu Arga masih hidup. Jantungku berdegup keras, seolah ingin keluar dari dada. Semua rasa marah, sakit, dan kecewa mendadak tertutup oleh satu emosi yang jauh lebih besar. Takut? Apa maksudmu mereka tahu? Suara Arga terdengar tegang. Maya mengeluarkan ponsel dan menunjukkan layar. Salah satu informan kita menghilang 2 jam lalu. Sebelum hilang, dia mengirim pesan singkat. Aku menatap layar itu. Hanya satu kalimat. Target masih hidup. Eliminasi malam ini. Darahku terasa dingin. Arga mengusap wajahnya frustasi. Berarti kebocoran benar-benar terjadi. Aku menelan ludah. Dan kita sekarang targetnya? Maya mengangguk pelan. Iya. Keheningan memenuhi ruangan. Suasana berubah drastis, dari konflik emosional menjadi situasi hidup dan mati. Barang bukti ada di mana? Tanya Arga. Maya menatapnya. Flash disk masih aman. Tapi kalau mereka mendapatkannya duluan, semua usaha kita sia-sia. Aku mengernyit. Flash disk? Arga menatapku. Semua bukti korupsi ada di sana. Nama, transaksi, rekaman. Aku menghela napas panjang. Jadi nyawa kita dipertaruhkan demi benda kecil itu. Bukan hanya benda, kata Maya serius. Itu kunci keadilan. Tiba-tiba suara mesin mobil terdengar dari luar rumah.
Pelan, namun cukup membuat kami semua membeku. Maya langsung mematikan lampu. Ruangan menjadi gelap. Diam, bisiknya. Kami berdiri tanpa bergerak. Detak jam di dinding terdengar sangat keras di tengah keheningan. Suara langkah kaki terdengar di luar. Pelan, namun jelas. Jantungku terasa hampir berhenti. Arga menggenggam tanganku erat. Sentuhan itu membawa rasa aman yang sudah lama hilang, namun juga rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Lewat belakang, bisik Maya. Kami bergerak pelan menuju pintu dapur. Setiap langkah terasa berat. Namun tepat saat kami hampir keluar, suara kaca pecah terdengar dari depan rumah. Aku menahan teriakan. Arga langsung menarikku lebih dekat. Mereka sudah masuk, bisik Maya. Kami berlari keluar lewat pintu belakang, menuju halaman yang gelap. Udara malam terasa dingin, namun tubuhku panas oleh adrenalin. Mobil Maya terparkir beberapa meter dari rumah. Kami berlari ke sana. Namun sebelum mencapai mobil, suara pria terdengar dari belakang. Berhenti. Tubuhku kaku. Arga langsung berdiri di depanku, melindungi. 3 pria muncul dari bayangan. Wajah mereka dingin, tanpa emosi. Serahkan barangnya, kata salah satu dari mereka. Maya menatap tajam. Kalian terlambat. Situasi menjadi tegang. Udara terasa berat. Aku menggenggam tangan Arga lebih erat. Untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar takut kehilangan dia. Bukan karena kematian palsu. Bukan karena rahasia. Tapi karena kemungkinan nyata bahwa dia bisa hilang selamanya. Pria itu tersenyum tipis. Kalian tidak akan lari jauh. Tiba-tiba suara sirene terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh. Maya tersenyum kecil. Aku tidak pernah datang tanpa rencana cadangan. Ketiga pria itu saling pandang, lalu mundur cepat dan menghilang ke dalam kegelapan. Aku langsung lemas. Kaki terasa tidak kuat menahan tubuh. Arga memelukku erat. Pelukan yang hangat, namun dipenuhi ketegangan. Kamu tidak apa-apa? Bisiknya. Air mataku jatuh. Aku hampir kehilanganmu lagi. Arga terdiam. Pelukannya semakin erat. Kami masuk ke mobil dan pergi dari tempat itu sebelum polisi benar-benar tiba. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara. Hanya suara napas dan detak jantung yang masih kacau. Beberapa menit kemudian, aku menatap Arga. Sekarang aku mengerti kenapa kamu memalsukan kematianmu. Arga menatapku. Namun tidak ada rasa lega di wajahnya. Hidup bersamamu selalu terasa aman, lanjutku pelan. Tapi malam ini aku sadar, mencintaimu berarti hidup dalam bahaya. Arga menunduk. Rasa bersalah jelas terlihat. Nah, aku tidak pernah ingin menyeretmu sejauh ini. Aku tersenyum tipis, air mata jatuh. Cinta memang tidak pernah meminta izin sebelum membawa kita ke tempat paling sulit. Keheningan kembali mengisi mobil. Namun di tengah semua ketegangan, ada satu hal yang mulai berubah dalam hatiku. Rasa marah perlahan tergantikan oleh pemahaman. Rasa sakit berganti dengan ketakutan kehilangan yang jauh lebih nyata. Aku menatap Arga lama. Pria yang pernah mati. Pria yang penuh rahasia. Pria yang kini berdiri di garis antara kebenaran dan kematian. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakamannya, aku bertanya dalam hati. Jika semua ini berakhir, apakah cinta kami masih akan tersisa? Mobil terus melaju, membawa kami menuju malam yang semakin gelap. Namun aku tahu, badai sebenarnya belum selesai. Karena ketika seseorang mencoba membunuh kebenaran, mereka tidak akan berhenti sampai benar-benar berhasil. Mobil melaju tanpa arah pasti. Lampu kota berpendar samar di kaca jendela, menciptakan bayangan wajah kami yang terlihat lelah dan penuh tekanan. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya pengisi keheningan. Namun pikiranku tidak pernah benar-benar diam. Serangan di rumah aman tadi bukan kebetulan. Seseorang memberitahu mereka lokasi kami. Artinya, kebocoran itu nyata. Kita tidak bisa terus lari, kata Arga akhirnya, suaranya berat. Kita harus selesaikan semuanya malam ini. Maya menggenggam setir lebih erat. Kamu yakin? Arga mengangguk. Semakin lama kita menunda, semakin berbahaya untuk Nailah. Aku menatap Arga. Kalimat itu membuat hatiku bergetar. Meski penuh rahasia, meski pernah mati tanpa memberitahuku, satu hal tetap sama.
Dia masih berusaha melindungiku. Rencananya apa? Tanyaku pelan. Maya menatap ke depan. Kita akan bertemu informan terakhir. Dia satu-satunya yang tahu identitas dalang utama. Aku mengernyit. Bukannya informan tadi sudah hilang? Bukan dia, jawab Maya. Yang ini berbeda. Dia berada di dalam lingkaran paling dalam. Ketegangan kembali terasa. Mobil berhenti di sebuah gudang tua di kawasan industri. Bangunannya terlihat kosong, catnya mengelupas, lampu hanya menyala sebagian. Dia di dalam, kata Maya. Kami bertiga turun. Udara malam terasa berat, membawa aroma karat dan debu. Setiap langkah menuju gudang terasa seperti memasuki wilayah berbahaya. Pintu terbuka perlahan dengan bunyi berderit. Di dalam, seorang pria berdiri membelakangi kami. Jantungku berdegup lebih cepat. Pria itu berbalik. Dan saat wajahnya terlihat jelas, dunia terasa runtuh. Reno. Aku menatapnya tanpa percaya. Ren? Arga langsung menegang. Maksudnya apa ini? Reno tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Lebih cepat dari yang kukira, katanya santai. Darahku terasa dingin. Jadi, kamu informan? Reno tertawa pelan. Bukan. Aku yang selama ini memberi informasi pada mereka. Keheningan memekakkan telinga. Pengkhianatan itu terasa seperti pukulan keras di dada. Reno adalah orang yang berdiri di sampingku saat pemakaman Arga. Orang yang menenangkan aku. Orang yang berpura-pura peduli. Arga menatapnya tajam. Kamu yang membocorkan semuanya. Reno mengangguk. Aku tidak punya pilihan. Uang terlalu besar untuk ditolak. Air mataku jatuh. Kenapa, Ren? Kamu teman Arga. Reno menatapku sebentar, lalu menghela napas. Dunia tidak berjalan dengan perasaan, Naila. Dunia berjalan dengan kekuasaan. Maya maju satu langkah. Dalang utamanya siapa? Reno tersenyum. Kalian tidak perlu tahu. Karena malam ini, cerita kalian selesai. Jantungku berdetak keras. Ketakutan bercampur kemarahan. Namun sebelum situasi semakin buruk, suara sirene terdengar dari kejauhan. Maya tersenyum kecil. Aku juga tidak pernah datang tanpa rencana cadangan. Reno langsung berubah panik. Kalian menjebakku? Arga menatapnya dingin. Kamu menjebak dirimu sendiri. Polisi masuk beberapa detik kemudian. Reno berusaha kabur, tapi tertangkap. Aku berdiri diam, menatapnya di borgol. Perasaan aneh memenuhi dadaku. Bukan hanya sedih, bukan hanya marah, tapi rasa kehilangan kepercayaan yang terlalu dalam. Reno menatap kami untuk terakhir kali sebelum dibawa pergi. Tatapannya penuh penyesalan, namun semuanya sudah terlambat. Gudang kembali sunyi. Aku menatap Arga. Maya berdiri di sampingnya, namun untuk pertama kalinya aku tidak merasa cemburu. Karena musuh sebenarnya bukan wanita lain, melainkan kebohongan dan pengkhianatan yang datang dari orang tak terduga. Semua hampir selesai, kata Maya pelan. Kita hanya perlu menangkap dalang utama. Aku mengangguk, tapi hatiku terasa berat. Aku menatap Arga lama. Pria yang pernah mati. Pria yang penuh rahasia. Pria yang kini kembali berdiri di hadapanku dengan luka yang sama denganku. Nah, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Kita masih hidup. Itu sudah cukup untuk malam ini. Namun jauh di dalam hati, aku tahu satu hal. Kasus ini belum selesai. Dalang utama masih bebas. Dan hubungan kami masih berada di antara cinta dan luka yang belum sembuh. Saat kami keluar dari gudang, langit mulai menampakkan cahaya fajar. Malam panjang penuh rahasia telah berlalu. Namun perjalanan kami belum berakhir. Karena terkadang, musuh terbesar bukan orang yang mencoba membunuh kita, melainkan orang yang menghancurkan kepercayaan kita dari dalam. Dan aku mulai menyadari, kebenaran memang menyelamatkan nyawa. Namun tidak selalu mampu menyelamatkan hati. Fajar menyelinap perlahan di langit kota, membawa warna jingga yang lembut namun terasa dingin di hatiku. Malam panjang penuh rahasia, pengkhianatan, dan ketakutan akhirnya berlalu. Namun rasa lelah di dalam dadaku belum pergi. Penangkapan Reno membuka jalan bagi polisi untuk menelusuri dalang utama. Beberapa hari berikutnya terasa seperti mimpi yang berjalan terlalu cepat. Interogasi, penyelidikan, penangkapan demi penangkapan.
Nama-nama besar yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan akhirnya muncul ke permukaan. Flash disk yang Arga lindungi menjadi bukti yang tidak bisa dibantah. Dan pada suatu pagi yang sunyi, kabar itu datang. Dalang utama tertangkap. Kasus selesai. Semua orang lega. Semua orang merasa keadilan akhirnya menang. Namun tidak dengan hatiku. Aku duduk di bangku taman rumah sakit, menatap langit kosong. Angin berhembus pelan, membawa aroma pagi yang seharusnya menenangkan. Langkah kaki Arga terdengar mendekat. Dia duduk di sampingku, tanpa bicara. Keheningan di antara kami terasa akrab, namun juga asing. Semua sudah selesai, katanya pelan. Aku mengangguk. Iya. Namun kata selesai terasa aneh. Seperti sesuatu yang tidak benar-benar berakhir. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Nah, suara Arga lembut, aku ingin memperbaiki semuanya. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena sedih. Bukan karena marah. Tapi karena lelah. Aku kehilangan kamu sekali, Arga, bisikku. Dan rasanya seperti mati hidup kembali. Arga menunduk. Aku tahu. Aku menatapnya. Pria yang kucintai. Pria yang pernah mati. Pria yang menyelamatkan banyak orang, tapi hampir kehilangan rumahnya sendiri. Cinta kita tidak rusak karena orang lain, lanjutku pelan. Tapi karena rahasia yang kita biarkan tumbuh di antara kita. Arga terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi, katanya. Aku tersenyum tipis. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Keheningan kembali hadir. Burung berkicau pelan di kejauhan. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu betapa berat percakapan sederhana ini bagi kami. Dan di titik itu, hidup memberi kami 3 kemungkinan. Aku menatap Arga lama, lalu menggenggam tangannya. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, kataku pelan. Tapi kita bisa memilih masa depan. Air mata jatuh di pipinya. Kamu masih mau berjalan bersamaku? Aku mengangguk. Selama tidak ada lagi rahasia. Arga memelukku erat. Pelukan yang terasa seperti pulang setelah perjalanan panjang. Beberapa bulan kemudian, hidup kami perlahan kembali normal. Tidak sempurna, namun jujur. Luka masih ada. Namun kepercayaan tumbuh kembali, pelan tapi pasti. Dan aku akhirnya menyadari. Cinta bukan tentang tidak pernah terluka. Cinta adalah keberanian untuk tetap tinggal, setelah luka itu ada. Aku menatap Arga lama, lalu menggeleng pelan. Aku mencintaimu, bisikku. Tapi cinta tidak selalu berarti kita harus bersama. Air matanya jatuh. Aku kehilangan kepercayaan, Arga. Dan itu lebih sulit diperbaiki daripada hubungan. Kami berpelukan untuk terakhir kalinya. Tanpa marah, tanpa benci. Hanya 2 orang yang pernah saling mencintai, namun tidak lagi berjalan di arah yang sama. Beberapa bulan kemudian, kami hidup masing-masing. Tidak bahagia sepenuhnya. Tidak juga hancur. Hanya belajar menerima bahwa terkadang, cinta terbesar dalam hidup bukan yang kita miliki, melainkan yang kita lepaskan. Aku menatap Arga lama, tanpa jawaban. Berikan aku waktu, kataku pelan. Arga mengangguk. Aku akan menunggu. Kami duduk berdampingan, menatap matahari yang perlahan naik. Tidak ada janji. Tidak ada keputusan. Hanya 2 hati yang sama-sama terluka, mencoba memahami apakah cinta mereka masih cukup kuat untuk bertahan. Dan kisah kami berhenti di sana. Bukan karena selesai, tapi karena hidup tidak selalu memberi jawaban cepat. Kadang, cinta hanya perlu waktu untuk menentukan apakah ia akan bertahan atau perlahan menghilang.